Selamat pagi, perkenalkan saya Uli Fauzia. Saya akan membantu kalian untuk mempelajari isu mutakhir dan kebijakan kependudukan. Pada segmen pertama, kita akan belajar mengenai penduduk muda dan penuaan penduduk. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana proporsi pemuda di dunia pada tahun 1980. Kita bisa tahu bahwa seluruh negara di dunia memiliki prosentase generasi muda yang tinggi, lebih dari 20%. 35 tahun kemudian, terjadi penurunan prosentase pemuda yang signifikan di berbagai belahan dunia. Ya, seperti di Eropa, Amerika Utara, Cina, Jepang, dan lain-lainnya. Pada tahun tersebut, ya, kalau kita lihat, Indonesia masih memiliki rasio pemuda yang cukup besar, yakni 26,2%. Meskipun demikian, penuaan negara-negara diperkirakan menjadi semakin masif pada tahun 2050. Hasil proyeksi UNFPA menemukan tren rendahnya populasi generasi muda pada sebagian besar negara. Kecuali di sini kita bisa lihat Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ini sendiri. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana arah perkembangan dunia yang menjadi semakin tua? Nah, lalu kita juga penting untuk melihat bagaimana tingginya jumlah generasi pemuda ini terhadap ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Berdasarkan data World Bank, ya, kita bisa tahu di sini negara-negara dengan prosentase generasi pemuda yang rendah, tingkat pengangguran pemudanya rendah. Berbeda dengan negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk usia muda tinggi, tapi tingkat penganggurannya juga tinggi. Termasuk di Indonesia, di mana tahun 2014 ya, tercatat lebih dari 20% generasi muda Indonesia nganggur. Bahkan prosentase ini lebih tinggi daripada Filipina ataupun India. Kondisi ini akan memberikan tantangan bagi pemerintah, baik di negara maju maupun negara berkembang. Spesifik terhadap Indonesia, daerah-daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi, ya, kita bisa lihat di sini itu memiliki jumlah pemuda yang relatif besar, ya, tapi ternyata tingkat penganggurannya pun masih menjadi isu utama. Pola ini berbeda dengan Papua, misal, di mana tingkat pengangguran pemudanya relatif rendah. Nah, perkembangan pemuda yang pesat ini akan menimbulkan beberapa isu. Pertama adalah, kalau kalian pernah dengar istilah bonus demografi, Indonesia memiliki keunggulan berupa prosentase pemuda yang tinggi, akan tetapi hal ini akan menimbulkan tantangan apabila ternyata generasi mudanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang berakhirnya apa? Pengangguran lagi, seperti itu. Lalu juga terkait kapasitas pendidikan. Apabila pemuda ini tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik, maka bagaimana dia bisa mengembangkan usaha atau melakukan inovasi? Isu ketiga adalah terkait dengan inovasi. Generasi muda kita kenal sebagai generasi dengan semangat berusaha yang tinggi, dapat berpeluang besar untuk meningkatkan pembaharuan. Akan tetapi, menumbuhkan inovasi pada generasi muda pun bukan hal yang mudah, karena harus didukung dengan pengembangan sistem inovasi yang terintegrasi. Isu lainnya adalah pada teknologi dan digitalisasi, di mana di sini generasi muda memiliki keunggulan dengan masuknya berbagai teknologi yang memudahkan aspek kehidupan, tapi seberapa besar mereka bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lalu partisipasi pembangunan. Dengan jumlah generasi muda yang tinggi, diharapkan partisipasi pembangunannya akan aktif. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini terlaksana di seluruh wilayah Indonesia, khususnya perdesaan, di mana jumlah penduduk usia mudanya sangat rendah? Di perkotaan, bagaimana cara melaksanakannya? Di tengah kesibukan, individualisme yang makin menguat, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah mengenai pergeseran ekonomi.
Modernisasi, globalisasi telah merubah struktur ekonomi pada berbagai wilayah. Bagaimana generasi muda dapat beradaptasi secara cepat terhadap pergeseran sektor unggulan wilayah? Selanjutnya adalah kita juga mendapatkan isu ya di sini mengenai struktur pemuda. Semakin menurunnya jumlah pemuda, maka semakin meningkatkan jumlah penduduk usia tua. Di sini tercatat 9,6% penduduk Indonesia adalah penduduk lansia atau di atas 60 tahun. Tentu ini akan memberikan implikasi-implikasi tersendiri. Dari sisi ekonomi, ternyata lansia ini tidak hanya mereka masih bekerja, tapi tingkat kesejahteraannya pun masih rendah. Upah mereka rendah. Lalu kalau kita kaitkan dengan masalah lain terkait dengan produktivitas, tingkat inovasi, difusi pengetahuan, ini juga menjadi isu tersendiri. Lalu isu kesehatan. Di sini adalah tercatat 1 dari 4 lansia mengalami sakit, sebagian besar di desa. Lalu bagaimana aksesibilitas mereka terhadap fasilitas kesehatan di seluruh wilayah? Dan yang terakhir adalah bagaimana isu perlindungan sosial. Di Indonesia, dari grafik ini kita bisa tahu 33%-nya tidak memiliki jaminan kesehatan. Tertinggi adalah di DIY ya, serta Kaltim ya. Melihat karakteristiknya, maka sebagian besar kemiskinan ini terjadi di wilayah perdesaan. Tentu berbeda dengan lansia di wilayah kota. Misal di DKI Jakarta yang relatif lebih baik daripada di wilayah lainnya, seperti itu. Lalu juga lansia yang tinggi juga menimbulkan isu lingkungan terkait dengan bagaimana keterbatasan lansia ini untuk mengakses berbagai fasilitas publik. Bagaimana negara dapat menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan dapat diakses oleh seluruh lansia di berbagai belahan negaranya. Segmen ini akan saya akhiri dan sampai jumpa di segmen berikutnya.